Dengan bermodalkan bawang, Abu Nawas bisa lolos dari hukuman mati. Dikisahkan, Abu Nawas telah melakukan kesalahan yang sudah kelewat batas, dan satu-satunya hukuman yang pantas ia dapatkan adalah hukuman mati dengan cara dipancung. Maka dibawalah Abu Nawas ke tengah alun-alun dengan diapit oleh beberapa prajurit istana. Sementara Algojo yang akan mengeksekusi tampak sudah siap dengan pedang di tangannya. Baginda Raja lalu berkata, "Wahai Abu Nawas, sebelum kau menemui ajalmu, aku berikan kau 2 keinginan." Abu Nawas membalas, "Ampun Paduka yang mulia, untuk kali ini biarlah hamba langsung dihukum mati saja. Sebab kalau saya menyebutkan 2 keinginan, saya tidak yakin Paduka bisa mengabulkannya." Mendengar perkataan tersebut, Baginda Raja merasa tersinggung. "Kau jangan meremehkan aku bisa dengan mudah mengabulkan keinginanmu," kata Baginda Raja. "Maaf Paduka yang mulia, sekali lagi saya mohon maaf. Meskipun Paduka adalah raja yang sangat berkuasa dan punya kekayaan, tapi saya tidak yakin Paduka bisa mengabulkan keinginan saya," sahut Abu Nawas. Merasa dirinya diremehkan, Baginda Raja tersulut emosi. "Aku tahu maksudmu Abu Nawas, kau ingin langsung dihukum mati agar rakyat menganggapku sebagai raja yang zalim. Tapi ketahuilah, aku tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Jadi, aku akan tetap memberimu 2 keinginan sebelum kau menemui ajalmu," tukas Baginda Raja. "Baiklah kalau Paduka memaksa, saya akan mengatakan 2 keinginan saya. Tapi sebelumnya izinkan saya bertanya, bila Paduka tidak sanggup mengabulkan, apakah Paduka akan membebaskan saya?" tanya Abu Nawas. Ditantang demikian, Baginda Raja tak mau kalah gertak. Ia pun mengiyakannya. "Baik, saya setuju, asalkan jangan minta dibatalkan hukuman matinya, atau jangan memintaku untuk melakukan perbuatan yang aneh-aneh," balas Baginda Raja. "Hal itu tidak mungkin aku lakukan Paduka," sahut Abu Nawas. "Bagus, sekarang apa permintaanmu yang pertama?" tanya Baginda Raja. "Permintaanku yang pertama, aku ingin makan bawang putih 1 piring," jawab Abu Nawas. Baginda Raja pun tertawa dengan permintaan aneh tersebut. "Hei Abu Nawas, jangankan bawang putih, 1 nampan kambing guling pun aku bisa dengan mudah mengabulkannya," kata Baginda Raja sambil tertawa. Maka dibawalah 1 piring bawang putih ke hadapan Abu Nawas. Abu Nawas pun memakan semuanya sampai tak tersisa. "Sekarang apa permintaanmu yang terakhir?" tanya Baginda Raja. "Permintaanku yang terakhir adalah aku ingin mencium kedua pipi orang yang sangat aku sayangi, sekalian mengucapkan perpisahan kepadanya," jawab Abu Nawas. "Oh, itu mudah saja. Aku akan dengan senang hati mengabulkan keinginanmu," balas Baginda Raja. Kemudian Baginda Raja menyuruh beberapa pengawal untuk menghadirkan istri dan anak-anak Abu Nawas. "Maaf Paduka yang mulia, maksud saya bukan mereka," jelas Abu Nawas. "Lalu siapa orang yang kau maksud?" tanya Baginda Raja. "Orang yang saya maksud adalah Paduka Raja sendiri," jawab Abu Nawas. "Aku? Kenapa harus aku?" tanya Baginda Raja heran. "Karena Paduka adalah orang yang berjasa mempertemukan saya dengan Tuhan. Tak ada salahnya kalau saya mencium kedua pipi Paduka sembari mengucapkan salam perpisahan," jawab Abu Nawas. Tentu saja keinginan Abu Nawas ini ditolak oleh Baginda Raja. Ia tak mau dipermalukan di hadapan rakyat dengan dicium kedua pipinya oleh Abu Nawas. Tapi setelah lama berpikir, dengan berat hati Baginda Raja bersedia mengabulkannya.
Baiklah Abu Nawas, tapi sebelum kau menciumku, apa alasanmu melakukan hal itu? Tanya Baginda Raja penasaran. Supaya nanti kalau di alam kubur dan malaikat bertanya siapa yang membuatku kemari, saya akan menjawabnya, bahwa orang yang membuatku kemari adalah orang yang sangat aku sayangi. Buktinya adalah sebelum ajalku tiba, saya sempat berpamitan dan mencium kedua pipinya. Dengan begitu, malaikat tidak akan murka kepada Paduka. Jelas Abu Nawas. Kemudian dipersilahkanlah Abu Nawas mendekat ke pipi Baginda Raja. Sebelum Abu Nawas menciumnya, ia berkata tepat di depan hidung Baginda Raja, "Wahai Paduka yang mulia, sebelum ajalku tiba, sebelum datangnya kematianku, saya ingin mengatakan..." Belum sempat Abu Nawas menyelesaikan perkataannya, tiba-tiba Baginda Raja jatuh pingsan. Bau mulut yang dikeluarkan saat Abu Nawas berkata membuat Baginda Raja tak kuat menahannya. Apalagi Baginda Raja sangat alergi dengan bawang putih. Ketika Baginda Raja telah siuman, Abu Nawas kembali mendekatkan mulutnya tepat di depan hidung Baginda Raja. "Paduka yang mulia, saya belum sempat menyelesaikan kalimatnya." "Baiklah, kita ulangi sekali lagi," ucap Abu Nawas. "Berhenti Abu Nawas, cepat menjauh dariku," bentak Baginda Raja. "Tapi Paduka, saya belum menyampaikan salam perpisahan dan belum juga mencium kedua pipi Paduka," sahut Abu Nawas. "Kau gila ya? Dengan bau mulut seperti itu, kau berkata tepat di depan hidungku. Apalagi akan mencium pipiku. Bisa-bisa aku yang mati duluan sebelum kamu," hardik Baginda Raja. "Lalu bagaimana ini Paduka? Kalau Paduka tidak bisa mengabulkan keinginanku yang kedua, berarti saya harus dibebaskan sesuai dengan kesepakatan kita sebelumnya," jelas Abu Nawas. "Kurang ajar Abu Nawas, ada saja cara dia lolos dari hukuman," gerutu Baginda Raja. Akhirnya berkat akal cerdiknya, Abu Nawas kembali dibebaskan dari hukuman mati. Abu Nawas dan Pertapa Suci. Abu Nawas terkenal sebagai seorang sufi yang penuh canda tawa. Di samping ilmu agamanya yang memang lebih tinggi daripada orang pada umumnya, sehingga ia disebut sebagai ulama. Ia juga tak jarang memberikan candaan-candaan kepada kawan-kawannya. Bahkan Abu Nawas mendapat tugas khusus dari Baginda Raja Harun ar-Rasyid untuk menjadi penghibur dirinya dengan cerita-cerita konyolnya. Tapi bukan hanya sekali dua kali candaan Abu Nawas yang berlebihan dan kelewat batas, sehingga membuat beberapa orang, khususnya ulama, tidak sejalan dengan Abu Nawas. Sebelumnya Abu Nawas diajari etika oleh seorang ulama sufi, yaitu bagaimana seharusnya seseorang berbicara agar tidak menyakiti lawan bicaranya. Kini Abu Nawas juga membuat seorang pertapa suci gregetan. Ia ingin menyadarkan Abu Nawas akan tingkah konyolnya. Menurutnya, apa yang dilakukan Abu Nawas tidaklah mencerminkan manusia yang memiliki etika moral kesopanan. Ia juga ingin menunjukkan bahwa keyakinan yang dianutnya selalu mengedepankan etika norma kesopanan. Tujuan si pertapa suci melakukan hal itu tidak lain dan tidak bukan supaya Abu Nawas tertarik dan mengikuti keyakinannya. Maka berangkatlah si pertapa suci itu ke rumah Abu Nawas. Dan sesampainya di sana, ia langsung mengetuk pintu rumahnya. Ketika Abu Nawas membukakan pintu, ia terkejut melihat seorang pertapa suci berkunjung. Abu Nawas mempersilakan masuk dan menanyakan maksud tujuan kedatangannya. Si pertapa suci secara terang-terangan mengatakan bahwa dirinya ingin mengajari Abu Nawas tentang etika norma sopan santun dalam bermasyarakat. "Wahai Abu Nawas,
Di dalam agamaku, penuh dengan cinta kasih dan memuliakan orang lain adalah suatu keharusan, kata Pertapa Suci. Begini Tuan, meskipun Anda itu orang non-muslim, tapi saya tetap akan menghormati keyakinan Anda. Dan saya juga tetap akan memuliakan Anda sebagai tamu saya, balas Abu Nawas. Rupanya di sepanjang obrolannya, si Pertapa Suci tak henti-hentinya mendoktrin Abu Nawas agar ikut ke dalam keyakinannya. Melihat gelagat yang seperti itu, Abu Nawas malah menggunakan kesempatan tersebut untuk mengerjai si Pertapa Suci, tentunya dengan cara yang konyol. "Oh iya Tuan, bagaimana kalau kita makan dulu?" tawar Abu Nawas. "Wah, ide bagus itu. Kebetulan aku juga sudah lapar," balas si Pertapa Suci. Abu Nawas lalu membawakan 2 piring kosong dan 1 nampan yang berisi 2 daging, di mana kedua daging tersebut yang satu berukuran kecil dan satunya lagi berukuran besar. Kemudian Abu Nawas memberikan piring kosong untuk Pertapa Suci dan untuk dirinya. Setelah itu, Abu Nawas mengambilkan daging kecil ditaruh di piringnya si Pertapa Suci, sedangkan untuk dirinya adalah daging yang besar. "Bukan begitu cara yang benar Abu Nawas, itu nggak sopan dan nggak beretika," tutur si Pertapa Suci. "Loh, berarti caraku ini salah?" tanya Abu Nawas berpura-pura. "Iya Abu Nawas, salah itu. Makanya tujuanku ke sini untuk mengajarimu bagaimana cara yang benar menghormati seorang tamu," jawab si Pertapa Suci. "Memang gimana caranya Tuan? Apa yang akan Tuan lakukan jika Tuan menjadi saya?" tanya Abu Nawas. "Begini caranya Abu Nawas. Pertama aku akan mengambilkan daging yang besar untukmu," kata si Pertapa Suci. Abu Nawas pun mengambil daging dan ditaruh di piringnya sendiri. "Lalu aku akan mengambil daging yang kecil untuk diriku sendiri," kata si Pertapa Suci melanjutkan. Abu Nawas juga mengambil daging yang kecil dan menaruhnya di piring si Pertapa Suci. "Oh, jadi begini. Ayo Tuan, silahkan dimakan," ucap Abu Nawas sambil menyodorkan. Sementara Abu Nawas langsung memakan daging besar yang berada di piringnya, si Pertapa Suci terpaksa hanya mendapatkan daging kecil untuk dimakannya. Setelah selesai makan, Abu Nawas berkata, "Kok sepertinya ada yang aneh ya Tuan? Bukankah tadi hasilnya sama saja dengan yang aku lakukan di awal?" celetuk Abu Nawas. Menyadari bahwa ia masuk perangkap Abu Nawas, si Pertapa Suci itu hanya bisa diam tak mengatakan sepatah kata pun. Tak berapa lama kemudian, Abu Nawas kembali berkata, "Oh iya Tuan, apakah Anda tahu etikanya makan?" tanya Abu Nawas. "Oh, itu sangat mudah. Pertama tentu aku akan memanjatkan syukur atas rejeki yang aku dapatkan. Nah, setelah itu aku memakannya dengan perlahan dan mengunyahnya dengan mulut tertutup," jawab si Pertapa Suci. "Waduh, yang Anda lakukan itu salah Tuan," balas Abu Nawas. "Loh, salah kenapa? Itu kan sudah sesuai dengan etika dan cara menghormati sebuah makanan," ujar si Pertapa Suci tak terima. "Jelas saja itu salah Tuan, harusnya Anda teliti dulu. Apakah makanan yang Anda dapatkan itu dari cara yang halal atau cara yang haram? Bila Tuan memakan makanan yang haram, dengan 1000 adab sekalipun itu tidak akan memberikan manfaat sama sekali. Makanan haram justru hanya akan menyebabkan hati menjadi hitam," jelas Abu Nawas. Merasa dirinya dipermainkan Abu Nawas, si Pertapa Suci akhirnya pamit pulang dan pergi meninggalkan rumah Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Sudah bertahun-tahun Baginda Raja Harun ar-Rasyid ingin mengalahkan Abu Nawas. Namun perangkap-perangkap yang selama ini dibuat semua bisa diatasi dengan cara-cara yang cemerlang oleh Abu Nawas. Baginda Raja tidak putus asa.
masih ada puluhan jaring muslihat yang telah disiapkannya untuk menjerat dan menghukum Abu Nawas. Baginda Raja beserta para menterinya sering mengunjungi tempat pemandian air hangat yang hanya dikunjungi para pangeran, bangsawan, dan orang-orang terkenal. Suatu sore, saat Baginda Raja berendam di kolam, beliau berkata kepada para menterinya, "Wahai menteriku, aku punya akal untuk menjebak Abu Nawas," kata Baginda Raja dengan wajah yang ceria. "Apakah itu, wahai Paduka yang mulia?" tanya salah seorang menteri. "Kalian tak usah tahu dulu, aku hanya ingin kalian datang lebih dini besok sore. Jangan lupa datanglah besok sebelum Abu Nawas datang, karena aku akan mengundangnya untuk mandi bersama-sama kita," kata Baginda Raja memberi pengarahan. Baginda Raja memang sengaja tidak menyebutkan tipuan apa yang akan digelar besok. Abu Nawas pun diundang untuk mandi bersama Baginda Raja dan para menteri di pemandian air hangat yang terkenal itu. Keesokan harinya, Baginda Raja dan para menteri sudah datang lebih dulu. Baginda membawa 19 butir telur ayam. 18 butir dibagikan kepada para menterinya dan 1 butir lagi untuk dirinya sendiri. Kemudian Baginda memberi pengarahan singkat tentang apa yang telah direncanakannya untuk menjebak Abu Nawas. Ketika Abu Nawas datang, Baginda Raja beserta para menteri sudah berendam di kolam. Abu Nawas pun lalu melepas pakaian dan langsung ikut berendam. Abu Nawas berharap-harap cemas, kira-kira permainan apa lagi yang akan dihadapinya. Mungkin permainan kali ini lebih berat, karena Baginda Raja tidak memberi waktu untuk berpikir. Tiba-tiba Baginda Raja membuyarkan lamunan Abu Nawas. Beliau lalu berkata kepada Abu Nawas, "Hei Abu Nawas, aku mengundangmu mandi bersama karena ingin mengajakmu ikut dalam permainan kami," kata Baginda Raja. "Permainan apakah itu, wahai Paduka yang mulia?" tanya Abu Nawas. "Jadi gini Abu Nawas, kita sekali-kali melakukan yang secara alami hanya bisa dilakukan oleh binatang. Sebagai manusia, kita harus bisa melakukannya dengan cara kita masing-masing," jawab Baginda Raja sambil tersenyum. "Hamba belum mengerti, Baginda yang mulia," kata Abu Nawas agak ketakutan. "Masing-masing dari kita harus bisa bertelur seperti ayam. Dan barang siapa yang tidak bisa bertelur, maka ia harus dihukum," tegas Baginda Raja. Abu Nawas tidak berkata apa-apa, wajahnya nampak murung. Ia semakin yakin dirinya tak akan bisa lolos dari lubang jebakan Baginda dengan mudah. Melihat wajah Abu Nawas murung, wajah Baginda Raja semakin berseri-seri. "Nah, sekarang apalagi yang kita tunggu? Kita menyelam lalu naik ke atas menunjukkan telur kita masing-masing," perintah Baginda Raja. Baginda Raja dan para menterinya pun mulai menyelam. Kemudian naik ke atas satu persatu dengan membawa sebutir telur ayam. Abu Nawas masih di dalam kolam. Ia tentu saja tidak sempat mempersiapkan telur, karena ia memang tidak tahu kalau ia diharuskan bertelur seperti ayam. Kini Abu Nawas tahu kalau Baginda Raja dan para menteri telah mempersiapkan telur masing-masing 1 butir. Karena belum ada seorang manusia pun yang bisa bertelur dan tidak akan pernah ada yang bisa. Karena dadanya mulai terasa sesak, Abu Nawas cepat-cepat muncul ke permukaan dan kemudian naik ke atas. Baginda Raja langsung mendekati Abu Nawas. Abu Nawas tampak tenang, bahkan ia berlaku aneh. Tiba-tiba saja ia mengeluarkan suara seperti ayam jantan berkokok, keras sekali, sehingga Baginda dan para menterinya merasa kaget dan heran. "Ampun tuanku yang mulia, hamba tidak bisa bertelur seperti Baginda dan para menteri," kata Abu Nawas sambil membungkuk hormat. "Nah, kalau begitu kamu harus dihukum.
kata Baginda Raja bangga. Tapi tunggu dulu wahai tuanku yang mulia, kata Abu Nawas memohon. Apalagi wahai Abu Nawas, kata Baginda Raja tidak sabar. Paduka yang mulia, sebelumnya izinkan hamba membela diri. Sebenarnya kalau hamba mau bertelur, hamba tentu mampu. Tapi hamba merasa menjadi ayam jantan, maka hamba tidak bertelur. Hanya ayam betina saja yang bisa bertelur, Paduka, kata Abu Nawas sambil membusungkan dada. Baginda Raja tidak bisa berkata apa-apa. Wajah Baginda dan para menteri yang semula ceria penuh kemenangan, kini mendadak berubah menjadi merah padam karena malu. Sebab mereka dianggap sebagai ayam betina. Abu Nawas memang cerdik. Karena merasa malu, Baginda Harun ar-Rasyid dan para menterinya pun segera berpakaian dan kembali ke istana tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Memang Abu Nawas banyak akalnya dan telah diakui oleh para ilmuwan sebagai ahli mantik atau ilmu logika. Gampang saja baginya untuk membolak-balikan dan mempermainkan kata-kata guna menjatuhkan mental lawan-lawannya. Baginda Raja ingin hidup kekal. Pada suatu hari, Baginda Raja sedang termenung di atas singgasananya. Ia tampak memikirkan sesuatu yang serius. Kemudian salah satu menteri istana menghampiri dan bertanya kepadanya, "Ampun Paduka yang mulia, hamba perhatikan sepertinya Paduka sedang gelisah. Apa yang sedang Paduka pikirkan?" Baginda Raja kemudian menjawab, "Aku sedang memikirkan bagaimana nasib kerajaanku kelak setelah aku tiada. Apakah akan tetap berjaya seperti ini atau malah sebaliknya? Andaikan aku seperti Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, bisa memimpin kerajaan sampai di usia tua." Sang menteri pun membalas, "Paduka yang mulia, hamba selalu mendoakan Paduka agar Paduka diberi umur panjang dan bisa memimpin kerajaan ini sampai tua." Baginda Raja kemudian bertanya, "Apakah kau tahu rahasianya agar umur panjang?" Mendengar pertanyaan tersebut, sang menteri sempat merasa heran. "Paduka ingin berumur panjang seperti Nabi Khidir?" tanya sang menteri. "Ya bisa, kalau bisa tentu aku mau. Apa kamu tahu rahasianya?" jawab Baginda Raja. "Waduh, maaf Paduka yang mulia, kalau soal itu hamba tidak tahu Paduka. Tapi kenapa tidak ditanyakan saja kepada para cendekiawan?" kata sang menteri menyarankan. Ternyata usulan tersebut disambut gembira Baginda Raja. Ia pun segera memerintahkan beberapa pengawal untuk mengundang beberapa cendekiawan di kota Baghdad. Ketika tamu undangan telah datang, salah satu menteri berkata kepada Baginda Raja, "Maaf Paduka yang mulia, sepertinya Paduka telah melewatkan satu orang untuk diundang." Baginda Raja kemudian bertanya, "Oh ya, siapa itu?" "Abu Nawas Paduka yang mulia." Ya, sekaligus untuk menguji seberapa cerdas dan seberapa cerdiknya para cendekiawan itu bila diadu dengan Abu Nawas, jawab sang menteri. "Benar juga katamu. Baiklah, panggil dia kemari secepatnya." Kemudian diundanglah Abu Nawas untuk ikut serta dalam pertemuan tersebut. Dan singkat cerita, setelah semuanya telah berkumpul, Baginda Raja mulai membuka percakapan. "Aku ingin dengar pendapat dari kalian masing-masing apa rahasianya agar bisa berumur panjang?" tanya Baginda Raja. Cendekiawan pertama menjawab, "Menurut hamba, Paduka itu harus rajin berolahraga dan mengonsumsi makanan-makanan yang bergizi. Dengan begitu, bukan hanya umur Paduka yang panjang, tapi tubuh Paduka juga akan selalu sehat dan kuat." Baginda Raja kemudian membalas, Aku tidak yakin. Nyatanya banyak orang sehat yang mati di usia muda. Aku rasa pendapatmu itu kurang tepat."
Kemudian giliran cendekiawan kedua memberikan pendapatnya. Paduka yang mulia, kalau menurut hamba, paduka itu harus rajin bersedekah, karena dengan bersedekah bisa membuat umur menjadi panjang dan menghindarkan paduka dari penyakit, kata cendekiawan kedua memberitahu. Ya, itu benar. Tapi ada juga kan orang yang rajin bersedekah kemudian meninggal dunia di usia muda, jawab Baginda Raja. Itu kan karena sudah takdirnya paduka, ajal manusia siapa yang tahu, ujar cendekiawan coba membela diri. Memang betul, tapi pada intinya kan ada juga orang yang rajin bersedekah kemudian meninggal di usia muda, balas Baginda Raja. Cendekiawan kedua hanya terdiam dan tak mampu membantahnya. Kini giliran cendekiawan ketiga memberikan pendapatnya. Kalau menurut hamba, cara yang paling tepat adalah menyambung silaturahmi paduka. Bukankah dalam ajaran agama kita, bila seseorang menyambung silaturahmi akan diberikan umur yang panjang, kata cendekiawan ketiga. Ya, aku setuju itu. Tapi bukankah ada juga orang yang meninggal di usia muda meskipun dia itu rajin menyambung silaturahmi, balas Baginda Raja. Ya, itu karena dia ditakdirkan meninggal di usia muda paduka. Tak ada seorang pun yang bisa lari dari takdir kematian meskipun hanya sedetik, ujar cendekiawan ketiga. Iya benar, tapi pada intinya ada juga kan orang yang rajin silaturahmi kemudian meninggal di usia muda, kata Baginda Raja. Dan yang terakhir, tibalah giliran Abu Nawas. Bagaimana dengan pendapatmu Abu Nawas? Apa rahasianya agar berumur panjang? Tanya Baginda Raja. Itu mudah paduka yang mulia. Rahasianya hanya satu, bahkan paduka bisa berumur panjang seperti Nabi Khidir, jawab Abu Nawas. Beneran Abu Nawas, beritahu aku apa rahasianya, desak Baginda Raja tak sabar. Rahasianya adalah jangan mati paduka. Bila seseorang bisa menerapkan hal itu, dia akan hidup kekal, kata Abu Nawas. Tapi gimana bila ternyata dia meninggal di usia muda? Tanya Baginda Raja. Ya berarti dia tidak menerapkan hal tersebut paduka, makanya dia mati. Coba kalau dia jangan mati, pasti dia akan tetap hidup, jelas Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas, Baginda Raja tertawa terbahak-bahak. Meskipun jawabannya sangat konyol, namun Baginda Raja tak bisa membantahnya. Itulah kecerdikan Abu Nawas dalam memainkan kata-kata. Membuat Allah tertawa. Dikisahkan, umat Nabi Musa sedang dilanda kemarau panjang selama 7 tahun lamanya. Akibatnya, tempat tinggal mereka menjadi gersang, air sungai dan sumur-sumur penduduk mengering. Begitu pula dengan tanaman dan hewan-hewan mereka banyak yang mati. Hal ini membuat kehidupan umat Nabi Musa menjadi sengsara. Sebagian dari mereka banyak yang mengeluh karena tak sanggup lagi menjalani kehidupan tanpa adanya air. Mendapati keresahan umatnya, kemudian Nabi Musa mengajak mereka untuk menjalankan sholat istisqa, berharap agar Allah menurunkan hujan kepada mereka. Sholat istisqa pun dilakukan oleh Nabi Musa dan umatnya. Beliau mengajak umatnya yang berjumlah 70.000 orang melakukan sholat istisqa di tengah padang pasir yang luas. Setelah selesai melakukannya, Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Musa. Allah berfirman, "Wahai Musa, bagaimana aku akan mengabulkan doa mereka, sedangkan doa-doa mereka tertutupi hijab karena dosa-dosa mereka? Hati mereka amatlah buruk. Mereka merengek tanpa rasa yakin bahwa aku akan mengabulkan doa mereka. Mereka tak yakin bahwa akulah sang pengabul doa-doa.
dan mereka merasa aman dari murkaku. Pergilah wahai Musa, pergilah dan temui salah satu hambaku yang bernama Bar al-Aswad. Mintalah supaya ia berdoa kepadaku untuk menurunkan hujan sampai aku menurunkannya. Ketika Nabi Musa bertanya tentang sosok orang yang dimaksud, ia tidak diberitahu ciri-ciri fisiknya. Kemudian Nabi Musa bertanya kepada orang-orang tentang sosok yang bernama Bar al-Aswad. Namun tak ada satupun yang mengenalnya. Hal ini membuat Nabi Musa semakin kesulitan untuk menemukan sosok orang yang dicarinya. Hingga pada suatu hari, ketika Nabi Musa sedang berada di sebuah jalan, ia berpapasan dengan sosok lelaki berkulit hitam yang berpenampilan sederhana dan di dahinya tampak debu yang masih menempel. Itu menandakan bahwa orang itu rajin bersujud. Atas petunjuk Allah, Nabi Musa bisa mengetahui bahwa orang tersebut adalah sosok orang yang dicarinya, dan kini ia sedang berada di hadapannya. Dengan segera Nabi Musa menghampiri dan memberi salam kepadanya. "Siapa nama kamu?" tanya Nabi Musa setelah mengucapkan salam. "Nama saya Bar al-Aswad," jawab orang tersebut. "Ternyata benar kamu orang yang saya cari selama ini. Aku diperintah Allah untuk menemuimu. Aku diperintah agar aku memintamu untuk berdoa kepada Allah agar Allah menurunkan hujan kepada kami," tutur Nabi Musa. Tanpa berpikir panjang, orang itu menengadahkan tangan dan berdoa kepada Allah. "Wahai Allah Tuhanku, apakah kemarau panjang ini adalah perbuatanmu? Apakah kemarau panjang ini akibat ketidaksabaranmu? Apa yang membuat sumber-sumber air ini habis? Ataukah angin sudah tidak taat lagi kepadamu? Ataukah engkau sudah kehabisan sesuatu? Ataukah engkau murka kepada para pendosa? Bukankah engkau maha pengampun? Sebelum engkau menciptakan orang-orang yang bertaubat, salah, engkau menciptakan rahmat dan engkau memerintahkan untuk menyayangi. Ataukah engkau sedang menunjukkan kepada kami bahwa engkau tercegah dan tertolak? Ataukah engkau takut kehilangan sesuatu, sehingga engkau mempercepat siksaan?" Ketika ia terus berdoa dengan kata-kata yang sedikit menekan, tiba-tiba hujan deras pun turun membasahi bumi. Dalam waktu setengah hari, Allah kembali menumbuhkan rumput-rumput dan pepohonan. Setelah Bar al-Aswad selesai berdoa, ia pun segera pulang ke rumahnya. Sementara Nabi Musa yang merasa heran dengan doa yang diucapkan, memutuskan untuk mendatangi rumahnya. Belum sempat Nabi Musa bertanya, Bar al-Aswad langsung berkata kepadanya, "Bagaimana menurutmu ejekan dan cemoohanku saat aku bermunajat kepada Allah, sedangkan ia membenarkan kalimatku, bahkan ia mengabulkan doaku dengan menurunkannya hujan ke bumi." Mendengar itu, seketika Nabi Musa marah besar, yang membuat dirinya hendak memukul Bar al-Aswad. Namun niat perbuatannya ini langsung dicegah oleh Allah. Allah berfirman, "Wahai Musa, jangan kau lakukan itu. Sesungguhnya Bar telah membuatku tertawa 3 kali dalam sehari." Itulah kisah Bar al-Aswad, seorang waliullah di zaman Nabi Musa yang telah membuat Allah tertawa. Kisah ini terdapat dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Ghazali. Dari kisah di atas kita belajar bahwa manusia yang sudah menjadi kekasih Allah memiliki kedudukan yang istimewa. Hal itulah yang membuat tingkah unik dan nyeleneh Bar al-Aswad tidak dimurkai oleh Allah. Dikisahkan, Baginda Raja belusukan ke pasar dengan menyamar sebagai orang biasa untuk memahami kondisi yang sedang dihadapi rakyatnya. Saat sedang berkeliling pasar, Baginda Raja melihat Abu Nawas tengah duduk di warung bersama kawan-kawannya.
Masih dalam keadaan menyamar, Baginda Raja lewat di hadapan mereka. Abu Nawas yang tak menyadari kehadiran rajanya terlihat serius berbicara dengan kawan-kawannya. Harun itu tidak dapat dipercaya, ucapannya penuh kebohongan. Jangan sampai kalian tertipu olehnya, kata Abu Nawas. Mendengar hal itu, Baginda Raja sangat murka. Kurang ajar Abu Nawas, ternyata di belakang saya dia menjelek-jelekan saya, bahkan menyebut namaku tanpa gelar raja, gerutu Baginda Raja. Tapi karena tak ingin penyamarannya terbongkar, Baginda Raja menahan emosinya. Ia pun memutuskan pulang ke istana. Esok harinya, Baginda Raja memerintahkan beberapa pengawal untuk menangkap Abu Nawas. Tangkap dia, kalau dia melawan atau protes, pukul saja, kata Baginda Raja emosi. Dengan sigap, para pengawal langsung menuju rumah Abu Nawas dan menangkapnya. Ada apa ini? Apa yang kalian lakukan? Teriak Abu Nawas. Kalau kamu terus-terusan berteriak, kami tak segan-segan menghajarmu, hardik salah satu pengawal. Tapi apa salahku? Kenapa kalian menangkapku? Protes Abu Nawas. Ini perintah raja, kamu jangan melawan, bentak pengawal istana. Abu Nawas pun hanya pasrah. Dengan tangan terikat, ia digelandang ke istana dan dibawa ke hadapan Baginda Raja. Paduka yang mulia, kenapa saya tiba-tiba ditangkap? Mereka juga memperlakukanku dengan kasar. Apa salah saya? Tanya Abu Nawas. Diam kamu Abu Nawas. Masukkan dia ke dalam penjara sekarang juga, perintah Baginda Raja kepada pengawal. Setelah di dalam penjara, Abu Nawas duduk sambil termenung. Ini sungguh aneh. Paduka Raja terlihat sangat marah padaku. Sebenarnya apa salahku? Batin Abu Nawas. Beberapa hari kemudian, Baginda Raja kembali menyamar dan belusukan ke dalam pasar. Sesampainya di sana, ia melewati kawan-kawan Abu Nawas yang sedang duduk mengobrol. Tanpa sengaja, Baginda Raja mendengar pembicaraan mereka. Benar apa yang dikatakan Abu Nawas, Harun memang tidak dapat dipercaya. Ucapannya penuh dengan kebohongan. Kemarin aku beli kurma sama Harun. Kata dia isinya 1 kilo, tapi setelah aku timbang kembali ternyata isinya kurang dari 1 kilo. Kata salah satu dari mereka. Kamunya saja yang bodoh, sudah dikasih tahu Abu Nawas tapi masih saja beli kurma di situ. Timpal yang lainnya. Sontak Baginda Raja kaget mendengarnya. Jadi yang dimaksud Harun oleh Abu Nawas adalah Harun penjual buah kurma. Ternyata aku telah salah sangka kepadanya, sesal Baginda Raja. Ia pun bergegas pulang ke istana untuk membebaskan Abu Nawas. Wahai pengawal, bawa Abu Nawas ke hadapanku, perintah Baginda Raja. Ketika Abu Nawas sudah berdiri di hadapannya, Baginda Raja menyambutnya dengan senyuman. Ia berniat memberi hadiah Abu Nawas untuk menebus kesalahannya. Wahai Abu Nawas, keledai ini untukmu dan ada juga sejumlah uang untuk kau bawa pulang, kata Baginda Raja. Abu Nawas sempat dibuat bingung akan sikap rajanya itu. Aneh sekali, padahal tempo hari Baginda Raja sangat marah padaku tanpa aku tahu apa kesalahanku. Dan sekarang tiba-tiba menjadi baik sekali terhadapku. Pasti ada sesuatu yang Paduka sembunyikan, ucap Abu Nawas dalam hati. Dan untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, terbesit di benak Abu Nawas akan sebuah ide. Keledai ini untuk saya Paduka, tanya Abu Nawas. Iya, aku hadiahkan untukmu, jawab Baginda Raja. Ini keledai sungguhan atau patung Paduka? Tanya Abu Nawas. Tentu saja itu keledai sungguhan Abu Nawas, jawab Baginda Raja. Secara mengejutkan, Abu Nawas langsung memukul si keledai dengan keras.
sehingga membuatnya meringkik kesakitan. Tak berselang lama, si keledai membalas dengan menendangnya sampai membuat Abu Nawas jatuh terjungkal. Kemudian Abu Nawas berdiri dan membisikkan sesuatu ke telinga si keledai sambil mengelus-elus kepalanya. Melihat hal tersebut, Baginda Raja heran dengan tingkah Abu Nawas ini. "Hei Abu Nawas, mengapa kau tendang keledainya?" tanya Baginda Raja. "Saya hanya ingin memastikan apakah keledai ini sungguhan atau patung." "Dan ternyata keledai sungguhan," jawab Abu Nawas. "Terus apa yang kau bisikkan ke telinganya?" tanya Baginda Raja kembali. "Saya mengucapkan permintaan maaf padanya, Paduka," jawab Abu Nawas. Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal dengan jawaban Abu Nawas. "Kamu ini ada-ada saja, Abu Nawas. Mana mungkin keledai mengerti dengan ucapanmu? Memangnya keledai tahu bahasa manusia?" kata Baginda Raja sambil terus tertawa. "Saya tidak peduli apakah keledai ini mengerti atau tidak. Tapi kodrat saya sebagai manusia apabila melakukan kesalahan harus minta maaf, meskipun hanya kepada seekor keledai. Dan aku tidak butuh permintaan maafnya karena telah menendangku, sebab kodrat dia adalah sebagai binatang. Jadi bila ada manusia melakukan kesalahan dan tidak minta maaf, maka dia tak ubahnya seperti seekor binatang," tutur Abu Nawas. Seketika Baginda Raja tersadar bahwa yang disampaikan Abu Nawas menyindir perbuatan dirinya. "Saya memahami maksud-maksudmu, Abu Nawas. Saya akui saya bersalah dan saya minta maaf," ucap Baginda Raja menyesal. Ia pun lalu menceritakan tentang kesalahpahaman yang ia dengar sewaktu Abu Nawas dan kawan-kawannya ngobrol di pasar. Dan Abu Nawas pun menerima permintaan maaf Baginda Raja. Menjual kebahagiaan dengan 1.000.000 dinar. Memanglah sebuah kenikmatan dalam hidup itu terkadang tak bisa ditukar dengan uang, seperti yang dialami Abu Nawas dalam kisah kali ini. Bahkan ia tak mau menukar kenikmatan yang ia mudah dapatkan dengan berjuta-juta dinar. Berikut kisah lengkapnya. Suatu kali, Abu Nawas dan Tuan Hamid pergi ke sebuah tempat wisata. Sesampainya di sana, Abu Nawas membaringkan tubuhnya di atas rerumputan yang hijau. Tempatnya begitu sejuk dan damai, dengan pemandangan yang memanjakan mata. "Abu Nawas, sepertinya kamu sangat menikmati tempat berbaringmu itu," tanya Tuan Hamid. "Oh ya jelas Tuan. Asal Tuan tahu, dari tempatku ini aku bisa memandang luas keindahan alam yang begitu indah dan mempesona," jawab Abu Nawas. "Oh ya, gantian dong, aku juga ingin mencobanya," pinta Tuan Hamid. "Waduh, maaf Tuan, aku gak mau bertukar tempat bahkan untuk ribuan dinar sekalipun," balas Abu Nawas. "Ah, yang bener, gimana kalau 1.000.000 dinar? Tanya Tuan Hamid. "Tidak Tuan, bahkan untuk 5 juta dinar aku tak akan mau," jawab Abu Nawas. Mendengar itu Tuan Hamid menjadi heran dan penasaran. "Semahal apa sih kenikmatan yang kau rasakan itu Abu Nawas?" tanya Tuan Hamid. "Ketahuilah Tuan, kenikmatan berbaring di sini itu tak ternilai harganya," jawab Abu Nawas. "Dari tadi Tuan selalu menanyakan harga tempat berbaringku ini. Memang Tuan punya uang berapa?" tanya Abu Nawas. "Aku hanya punya 10 dinar Abu Nawas. Mana mungkin kamu mau menerimanya?" kata Tuan Hamid. Tunggu dulu Tuan, kalau itu sih lain lagi ceritanya," ujar Abu Nawas. "Jadi kamu mau menukarnya dengan 10 dinar? tanya Tuan Hamid. "Ya maulah Tuan," jawab Abu Nawas singkat. "Kamu ini aneh Abu Nawas. Katanya ditawar 1.000 bahkan sampai 1.000.000 dinar kamu tak akan memberikannya. Tapi hanya dengan 10 dinar kamu rela menukarnya.
Tanya Tuan Hamid keheranan. Ya itu kan lain lagi ceritanya. Sekarang kita lagi ngomongin uang yang nyata kan Tuan? Celetuk Abu Nawas. Dasar otak kancil, ada-ada aja cara mendapatkan uang, ucap Tuan Hamid. Kisah selanjutnya. Dikisahkan, Abu Nawas dan beberapa sastrawan membuat syair yang isinya mengkritik kebijakan istana. Sontak, hal ini membuat Baginda Raja murka. Ia pun lalu memerintahkan beberapa prajurit untuk menangkap mereka. Ketika Abu Nawas dan kawan-kawannya sudah dibawa ke istana, mereka lalu dihadapkan kepada Baginda Raja. "Hei Abu Nawas, apa sih maksudmu dan kawan-kawanmu membuat syair mengkritik pemerintah?" bentak Baginda Raja. Abu Nawas lalu memberikan penjelasan bahwa perbuatannya semata-mata agar Baginda Raja bisa mengetahui kondisi rakyatnya. Begitu mendengar penjelasan Abu Nawas, Baginda Raja pun tersadar. Tapi ia tak mungkin melepaskan Abu Nawas dan kawan-kawannya begitu saja, apalagi sampai meminta maaf. Akhirnya Baginda Raja terlintas sebuah ide untuk menutupi kesalahannya. "Baiklah, untuk kali ini kalian kuampuni dan akan aku bebaskan, tapi ada syaratnya," tutur Baginda Raja. "Apa syaratnya Paduka?" tanya Abu Nawas. "Aku akan memberi kalian 3 pertanyaan dan kalian harus menjawabnya dengan benar," terang Baginda Raja. Kemudian satu persatu dari mereka dipanggil ke depan untuk menjawab pertanyaan. Akan tetapi tidak ada satupun dari mereka yang bisa menjawabnya dengan benar. Akhirnya tibalah giliran Abu Nawas. "Bagaimana Abu Nawas? Apakah kau sudah siap?" tanya Baginda Raja. "Iya, saya sudah siap Paduka," jawab Abu Nawas. "Baiklah, pertanyaan pertama adalah, apa yang paling cepat di dunia?" tanya Baginda Raja. Tanpa perlu waktu lama, Abu Nawas langsung menjawab, "Yang paling cepat di dunia adalah pikiran manusia," jawab Abu Nawas. "Oh, sebutkan alasannya," pinta Baginda Raja. "Sebab jangankan bintang yang jauh di langit, akhirat saja yang jaraknya belum ada yang tahu pikiran manusia sudah sampai ke situ," jelas Abu Nawas. Mendengar jawaban Abu Nawas, Baginda Raja mengangguk tanda setuju. "Sekarang pertanyaan kedua Abu Nawas, apa yang paling panjang di dunia?" Abu Nawas tersenyum dan menjawab, "Yang paling panjang di dunia adalah pikiran manusia." Mendengar hal itu, Baginda Raja pun terkesan dengan kecerdasan Abu Nawas. "Sekarang pertanyaan terakhir. Apa yang paling berat di dunia?" tanya Baginda Raja. "Oh, itu sih gampang Paduka. Yang paling berat di dunia adalah Paduka memberikan pertanyaan-pertanyaan ini tanpa adanya hadiah uang." Sontak Baginda Raja pun tertawa disusul oleh orang-orang yang ada di situ. Karena telah berhasil menghibur Baginda Raja, Abu Nawas dan kawan-kawannya diberi hadiah sejumlah uang. Tapi sebelum Abu Nawas beranjak pergi, ia berkata kepada Baginda Raja, "Paduka, saya juga punya tebakan untuk Paduka," celetuk Abu Nawas. "Oh ya, apa tebakannya?" tanya Baginda Raja. "Tebakannya sederhana Paduka, tapi sebelum saya memberi tebakannya, kita buat perjanjian dulu," ujar Abu Nawas. "Baik, apa perjanjiannya?" tanya Baginda Raja kembali. "Kalau Paduka bisa menebaknya dengan tepat, kami akan mengembalikan semua hadiah yang telah Paduka berikan. Tapi kalau jawaban Paduka salah, Paduka harus menambahkan hadiahnya untuk kami," tutur Abu Nawas. "Oh, baiklah, saya setuju Abu Nawas," sahut Baginda Raja. Maka Abu Nawas mulai memberikan pertanyaan. "Apa yang bisa berjalan tanpa kaki?" tanya Abu Nawas. "Itu sih mudah Abu Nawas, jawabannya adalah binatang ular," kata Baginda Raja. "Salah Paduka,
ular itu merayap, bukan berjalan, sanggah Abu Nawas. Bagaimana kalau angin? Bukankah angin bisa berjalan dan dia tidak punya kaki? Ujar Baginda Raja. Itu juga salah Paduka, angin itu terbang, bukan berjalan, jawab Abu Nawas. Sesaat Baginda Raja terdiam. Ia terus memikirkan, mencari jawaban yang tepat. Tapi setelah lama berpikir, Baginda Raja tak juga menemukan jawaban. Ia pun akhirnya menyerah. Saya tidak tahu Abu Nawas, apa jawabannya? Tanya Baginda Raja penasaran. Jawabannya adalah kaki yang kita gunakan untuk berjalan. Coba Paduka perhatikan baik-baik. Apakah kaki kita punya kaki? Jelas Abu Nawas. Kamu memang cerdik Abu Nawas, pikir Baginda Raja dalam hati. Dan sesuai perjanjian, Baginda Raja menambahkan hadiah untuk Abu Nawas dan kawan-kawannya.